Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mengejarkan tugas perekonomian Indonesia terkait kondisi kemiskinan dan pengangguran di era digital. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi digital di Indonesia telah membawa perubahan besar terhadap perekonomian Indonesia. Kemudian untuk kondisi kemiskinan di Indonesia sendiri, berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebesar 8,47% atau sekitar 23,85 juta jiwa. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan September 2024 sebesar 8,57%. Penurunan kemiskinan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi nasional pasca pandemi. Akan tetapi, kemiskinan di wilayah pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan bisa mencapai 11,03% itu di desa. Untuk di kota sebesar 6,73%. Kemudian untuk kondisi pengangguran di era digital, menurut data BPS Februari tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka Indonesia mencapai 4,76% dengan jumlah pengangguran sekitar 7,28 juta orang. Era digital menyebabkan perubahan besar pada pasar tenaga kerja. Banyak pekerjaan manual mulai tergantikan oleh otomatisasi, kecerdasan buatan AI, dan teknologi digital. Sementara itu, perusahaan lebih membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan teknologi informasi, analisis data, digital marketing, desain grafis, serta kemampuan adaptasi teknologi. Akibatnya terjadi pengangguran struktural, yaitu kondisi ketika keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja modern. Namun demikian, ekonomi digital juga menciptakan peluang baru melalui e-commerce, startup digital, konten kreator, freelance online, layanan transportasi, dan pengantaran berbasis aplikasi. Hubungannya dengan teori ekonomi, permasalahan kemiskinan dan pengangguran di era digital ini dapat dianalisa menggunakan beberapa teori ekonomi, yaitu 1. Teori pengangguran struktural. Teori ini menjelaskan bahwa pengangguran terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi dan teknologi. Kemudian teori human capital. Menurut teori modal manusia, pendidikan dan keterampilan merupakan investasi penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Semakin tinggi kemampuan digital seseorang, semakin besar peluang memperoleh kerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, teori pertumbuhan ekonomi makro. Teknologi merupakan faktor utama pertumbuhan ekonomi modern. Kemudian kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di era digital ini diantaranya 1. Program Kartu Prakerja, kemudian pengembangan UMKM digital, lalu pembangunan infrastruktur internet hingga ke daerah terpencil, kemudian bantuan sosial dan subsidi untuk masyarakat miskin, yang kelima peningkatan pendidikan vokasi dan pelatihan teknologi. Kemudian untuk analisis dan permasalahan, walaupun angka kemiskinan menurun, tantangan utama Indonesia masih cukup besar, yaitu kualitas tenaga kerja yang belum merata, rendahnya literasi digital, kemudian akses internet yang belum setara, dominasi pekerja informal, dan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Kemudian solusi dan rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah dan masyarakat antara lain: 1. Peningkatan literasi digital. Pemerintah harus memperluas pelatihan teknologi hingga ke daerah terpencil agar
mereka mampu bersaing di era ekonomi digital. Kemudian yang kedua, penguatan pendidikan dan vokasi. Kurikulum pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan industri modern seperti coding, data analisis, AI, dan kewirausahaan digital. Yang ketiga, dukungan bagi UMKM digital. UMKM perlu diberikan akses pembiayaan, pelatihan pemasaran online, dan penggunaan platform digital agar mampu berkembang. Kemudian yang keempat, pemerataan infrastruktur internet. Akses internet yang merata akan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa. Kemudian yang kelima, kolaborasi pemerintah dan swasta. Perusahaan teknologi perlu dilibatkan dalam penyediaan pelatihan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan berbasis digital. Kemudian kesimpulan, era digital memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perekonomian Indonesia. Digitalisasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan, tetapi juga menimbulkan pengangguran struktural akibat perubahan kebutuhan tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat pendidikan, literasi digital, serta pembangunan infrastruktur teknologi agar masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi modern. Dengan strategi yang tepat, transformasi digital dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.